Jantungnya ekonomi Indonesia. 78 tahun Indonesia merdeka, ada andil Freeport Indonesia di dalamnya. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas akan berbagi secara detail soal kontribusi ini. Pak Tony, sehat Pak? Puji Tuhan, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Tony, HUT RI ke-78, apa artinya untuk Freeport? Lalu seberapa besar sebetulnya kontribusi Freeport Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi? HUT RI itu punya makna sangat penting buat PT FI, PT Freeport Indonesia. Kami udah berada di Papua, Indonesia, itu udah 56 tahun. Dan setiap tahun kita, udah sejak puluhan tahun yang lalu, kita selalu mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Dan ini adalah momentum yang sangat-sangat touching. Bagaimana kita melihat keindonesiaan dari PT FI. Karyawan kita tuh dari Sabang sampai Merauke, semuanya ada di PT FI. Dan semuanya blended menjadi satu keluarga besar. Makanya tema kita tahun ini adalah Kita Satu. Jadi kalau dilihat di upacara perayaan kemerdekaan itu, kita bisa lihat berbagai macam suku bangsa kemudian bersatu padu, mereka meneriakan yel-yel NKRI, dan pokoknya sangat berkesan. Dan saya selalu tidak mau kehilangan momentum untuk tetap hadir di acara perayaan HUT kemerdekaan ini di Tembagapura dan melakukan upacara dan acara-acara lainnya di sana. Karena memang satu keindonesiaan, dan itu terus kita tanamkan pada seluruh karyawan mengenai keindonesiaan kita. Dan sebagaimana diketahui, apalagi setelah PT FI dimiliki 51,2% oleh pemerintah Indonesia melalui MindID. Jadi sekali lagi bahwa momentum kemerdekaan ini punya pengaruh yang luar biasa dan selalu kita rayakan dengan hikmat. Pak Tony, regulasi industri tambang ini kan bertambah. Nah, ini apakah berpengaruh kepada profitabilitas perusahaan maupun juga kontribusi dari Freeport ini sendiri terhadap ekonomi Indonesia? Kalau dilihat dari kacamata investor, sebenarnya yang paling penting itu adalah stabilitas hukum, stabilitas perpajakan. Kalau dia kemudian sering berubah-ubah, tentu memberikan kekurangpastian. Nah, intinya adalah bagaimana kita selalu bisa terus mempertahankan stabilitas dari hukum dan perpajakan itu sendiri, supaya bisa tercapai sustainability dari operasional perusahaan, bukan hanya PT FI, bukan hanya perusahaan tambang, juga perusahaan-perusahaan lainnya. Kepastian hukum itu adalah hal yang sangat penting. Kalau dikatakan ada pengenaan biaya tambahan atas operasional kita, tentu akan sangat berpengaruh bagi pendapatan perusahaan, bagi cash flow perusahaan, pasti sangat berpengaruh. Tapi yang lebih penting lagi adalah kepastian hukum itu sendiri. Supaya apa? Supaya apa yang ditargetkan oleh pemerintah dalam rangka mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa betul-betul terakselerasi dan tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ya, dari 5,17%, inflasi dikendalikan di bawah 3%, dan investasi juga sudah mencapai target di hampir 49% tercapai di semester 1. Dan angka-angka ini menunjukkan hal yang baik, dan apalagi kalau seandainya terus dipertahankan kepastian hukum, kestabilan politik, kestabilan keamanan, dan juga kestabilan perpajakan sampai ke depannya. Supaya investor asing juga, investor lainnya akan mau juga masuk ke Indonesia, melihat bahwa Indonesia sangat menjanjikan dari angka-angka makroekonominya, kemudian tadi kestabilan hukum, kestabilan fiskal, ini pasti akan bisa lebih menarik lagi banyak investasi yang pada akhirnya akan mempercepat atau mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke. Tadi Pak Tony sempat mention soal kepemilikan pemerintah. Nah, Pak, ada bedanya nggak ketika sebelum dengan sesudah pemerintah ini punya porsi saham di Freeport? Tentu ada bedanya. Bedanya yang pertama adalah porsi penerimaan negara menjadi lebih besar. Yang tadinya sekitar 60% diterima oleh negara, 40% diterima oleh pemegang saham. Sekarang porsinya itu bertambah menjadi sekitar 75% diterima oleh negara,
dan hanya 25% yang diterima oleh pemegang saham Amerika. Jadi ini adalah kontribusi yang besar. Faktor lainnya adalah sinergi antara pemerintah dengan perusahaan itu menjadi lebih erat lagi. Dalam hal ini kan pemerintah diwakili oleh MindID, dan sinergi antara kami dengan MindID sangat baik, sangat baik, sehingga perencanaan pertambangan kita yang kita sepakati di tahun 2018 pada saat divestasi itu terjadi dan berubah menjadi IUPK, itu sekarang menunjukkan hasilnya yang baik. Hasilnya sesuai dengan rencana, bahkan melebihi dari target-target penambangan, dan juga ada faktor keamanannya. Situasi keamanan itu jauh lebih baik, dan lebih dari 3,5 tahun nggak pernah ada gangguan di wilayah kerja kita. Dan harapan kami adalah ini bisa kita pertahankan terus sampai 2041, bahkan mungkin lebih dari 2041. Pemerintah juga salah satunya adalah mendorong hilirisasi industri tambang. Komitmen Freeport seperti apa, Pak? Oh ya, kami memang komit sebagaimana yang sudah disepakati di tahun 2018 antara PT FI dengan pemerintah, bahwa PT FI akan membangun satu lagi smelter tembaga di dalam negeri. Kan satunya sudah ada, yaitu di Gresik juga, PT Smelting udah beroperasi dari tahun 1997. Dan sekarang kita juga akan membangun sedang membangun satu lagi smelter tembaga. Itu lokasinya di Gresik juga. Dan nantinya ini akan bisa memurnikan seluruh produk konsentrat PT FI. Jadi seluruh produk konsentrat PT FI akan dimurnikan di dalam negeri dan akan memproduksi tambahan sekitar 600.000 ton katoda tembaga, dan juga akan memproduksi emas sekitar 50 ton per tahun dan perak sekitar 200-an ton per tahun. Jadi ini adalah komitmen kita, karena kami yakin juga bahwa dengan dilakukannya hilirisasi di sektor tembaga, ini akan bisa memberikan manfaat lebih bagi terbentuknya ekosistem electric vehicle yang dicanangkan oleh pemerintah. Karena tembaga juga memiliki peran penting dalam pembentukan atau pembuatan mobil listrik, ya, baik mobil listriknya sendiri juga termasuk baterainya. Oke. Sudah sampai mana, Pak, proyek dari smelter Freeport itu? Bagaimana? Progres per akhir Juli itu udah 76%, dan kita sudah membelanjakan 2,3 miliar dolar. Dari total capex yang dibutuhkan sekitar 3 miliar dolar itu sudah kita belanjakan, dan rencana akan bisa konstruksi fisiknya akan selesai di akhir 2023. Selanjutnya dilakukan pre-commissioning dan commissioning, sehingga akan mulai bisa beroperasi pada akhir Mei 2024. Akhir Mei 2024, baik tahun depan ya, Pak, ya? Iya. Oke. Kita berbicara soal tantangan dari sektor tambang ini terkait dengan pergantian rezim atau pemerintahan, seperti apa, Pak, yang dihadapi oleh Freeport? Kalau tantangan yang utama di PT FI adalah pertama tantangan alam, ya. Kalau dilihat kan alam itu di sana curah hujannya sangat tinggi, itu yang tertinggi di dunia tuh. Curah hujan di daerah kerja kita yang tertinggi di dunia, bisa sampai 12 meter per tahun. 12 meter itu berarti 12.000 mm. Itu yang tertinggi di dunia. Dan juga kontur dari tambang terbukanya ada di ketinggian 4.200 meter. Dan juga dengan kontur yang sangat menantang, dan juga kalau tambang bawah tanahnya ada di kedalaman 1.700 meter, dan tapi di ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut. Ini faktor tantangan alamnya, juga bentuk atau tipe dari bijinya juga menantang, dan situasi keamanan juga menjadi salah satu tantangan bagi kita dalam melakukan operasional kita. Tapi kalau untuk teknis penambangannya, wah, karyawan-karyawan kami itu yang 98% orang Indonesia itu betul-betul melakukan tugasnya dengan baik, dengan sangat profesional, mencapai target, dan pengembangan tambang bawah tanah yang terbesar di dunia ini itu dilakukan sesuai dengan jadwal, dan sebagian besar oleh putra-putri Indonesia. Kalau tantangan yang dihadapi Freeport menghadapi ekonomi global seperti apa? Ada solusinya seperti apa, Pak? Menghadapi ekonomi global nih, gini. Jadi kalau kami ini kan produsen tembaga, ya, tembaga emas dan perak. Kami fokus kepada hal-hal yang bisa kami kendalikan.
yaitu mengenai operasional kita seperti apa, mengenai yang kita namakan sustainable safe production. Jadi bagaimana mengoperasikan ini secara aman dan dengan cara yang berkelanjutan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya. Sementara faktor eksternal, yaitu faktor resesi dunia, ekonomi dunia, kemudian ini kan berpengaruh pada harga ya, harga jual kami gitu. Kan kami ini harganya kan bukan kami yang menentukan adalah pasar. Jadi kita istilahnya adalah price taker, bukan price maker. Kita nggak seperti manufacturing, kita yang menentukan, oh ini mobil harganya mau dijual berapa nih, mau naikin mau diturunin gitu kan. Kalau nggak, kita berusaha pasar. Jadi kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Nah kalau menyangkut soal kekhawatiran terhadap resesi dunia, ya kita berharap kalau bisa tidak terjadi resesi di dunia ini. Tapi kalau kita bicara soal tembaga ini adalah mineral yang sangat dibutuhkan dalam rangka proses dekarbonisasi, dalam rangka renewable energy, mobil listrik tadi saya sampaikan. Jadi tembaga adalah satu tambang masa depan ini. Kenapa? Kalau renewable energy itu kan memproduksi listrik dengan energi terbarukan, energi baru. Dan listrik ini untuk sampai ke konsumen harus menggunakan tembaga. Jadi tembaga ke depannya kita melihat bahwa forecast-nya ini demand-nya masih cukup besar, sehingga kami tetap yakin bahwa kedepannya sektor pertambangan tembaga ini masih akan promising. Nah, di satu sisi juga keadaan ekonomi Indonesia yang memang sangat menjanjikan. Tadi saya sampaikan angka-angka makroekonomiknya menunjukkan hasil yang baik, kestabilan politiknya juga terjaga selama hampir 10 tahun belakangan ini, dan juga situasi keamanan secara umum di Indonesia juga terjaga dengan baik, dan hal-hal ini kemudian bisa membuat Indonesia menjadi pemain utama lah di dunia. Pak Tony, di 78 tahun kemerdekaan Indonesia, akan ada apa saja di Tembagapura? Oh banyak. Yang pasti tentu saja upacara bendera, ya, itu baik di Tembagapura maupun di Kuala Kencana kita lakukan. Dan tentu saja juga ada parade, ada lomba-lomba antara karyawan, ada lomba yel-yel, dan berbagai macam hiburan kemasyarakatan, dan juga kita mengajak serta masyarakat di sekitar. Dan satu hal lagi juga yang kita lakukan tahun ini yang mungkin fenomenal adalah kita akan mengibarkan bendera merah putih di lereng tambang terbuka Grasberg, yang merupakan pengibaran bendera yang mungkin terbesar di dunia gitu. Dan ini sangat fenomenal sekali. Di samping itu juga akan ada konser musik tertinggi di Indonesia di 4.285 meter di atas permukaan laut. Dan itu grup bandnya saya sebut Slang yang akan tampil di sana. Jadi inilah apa kita merayakan untuk keriaan dan juga untuk betul-betul menghormati dan melakukan upacara ini dengan sebaik mungkin. Baik, artinya Freeport ini juga mengajak industri kreatif ya Pak? Oh iya dong, karena saya juga kan pelaku industri kreatif sebagai musisi. Jadi kalau tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu kita adakan pemecahan rekor muri untuk konser musik di tambang terdalam di Indonesia, di kedalaman 1.600. Sekarang ini yang tertinggi, 4.285 meter. Terakhir Pak, harapannya untuk Freeport Indonesia ke depan? Harapan kami adalah bahwa PT FI bisa terus berkontribusi bagi bangsa dan negara, di mana ke depannya kami menurut forecast yang kami buat itu sampai dengan 2041 bisa berkontribusi sekitar 75 miliar dolar bagi negara ini. Dan semoga kita bisa mencapai hal itu dengan cara yang aman, berkelanjutan, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana meningkatkan kontribusi kita bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Papua. Meningkatkan kontribusi bagi Indonesia. Baik, Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas. Terima kasih Pak sudah berbagi dengan Kompas TV. Sehat selalu, sukses. Sama-sama.